Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana filosofi puasa berbasis ayat dan hadis, lalu yang terakhir kita bicara bagaimana puasa untuk menjadi bertakwa. Maka kali ini kita melihat Al-Baqarah 185. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Saya ulang. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ayat ini menginformasikan kepada kita dengan metode diksi dan narasi, dan seperti biasa diksi dan narasinya demikian konsisten, dan karena terhubungkan dengan berbagai ayat lain. Nanti kita lihat di sini bagaimana furqannya, bagaimana hudalinasnya, bagaimana bayinatnya. Itu metode diksi dan narasi untuk masuk ke dalam penjelasan konteks, konten, komprehensif, dan konsisten. Kita dapatkan itu seperti itu di waktu kita yang mudah-mudahan pendek tapi bermanfaat. Informasi pertama yang kita dapat adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bahwa di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Banyak perdebatan kalangan ulama sebenarnya. Nuzulul Quran itu, Al-Quran itu diturunkan kapan? Saya tidak mengerti bagaimana Indonesia merayakan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Saya tidak mengerti dasarnya apa, tapi saya kira itu cuma sekedar kesepakatan. Karena hadisnya mengatakan dia terjadi di 10 hari terakhir. Perhatikan 10 malam. 10 malam itu ada yang tanggal 10 bulan Muharram diterjemahkan, ada juga yang 10 malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan gitu. Baik, kita lihat sekarang di 10 di Sahrul Ramadan itu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sekarang pertanyaan, mari kita tanya, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Itu dulu pertanyaannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk kehidupan di dunia dalam rangka keselamatan di akhirat. Jadi artinya bukan sesuatu yang absurd nih sesungguhnya Al-Quran nih. Saya ingin mengatakan betapa banyak ilmu yang terkandung dalam Al-Quran gitu ya, sehingga sesuatunya sesungguhnya bisa dibedah dalam perspektif keilmuan. Maka pertanyaan mendasarnya bukan pertanyaan mengada-ada, tetapi untuk mengetahui kenapa Al-Quran tidak diturunkan di bulan yang lain, misalnya di bulan Muharram, misalnya di bulan Rajab, di 4 bulan haram itu gitu misalnya. Kenapa turunnya di bulan Ramadan gitu misalnya. Nah, kalau saya menjawabnya karena di bulan Ramadan itu sesungguhnya ada proses penyucian. Ada penyucian kolbu, ada penyucian kata-kata, ada penyucian tindakan. Dalam keadaan suci itulah Al-Quran diturunkan. Artinya sesungguhnya Rasul menerima ayat melalui Jibril dalam kondisi tubuh, dalam kondisi diri, dalam kondisi pikiran, dalam kondisi ucapan, dalam kondisi tindakan yang suci. Itulah Sahrul Ramadan. Kenapa diturunkan Muhammad? Karena memang Rasul menerima dalam kondisi suci tubuhnya. Dia tidak dalam posisi kotor atau dalam kondisi betul-betul mutatahhir. Orang yang disucikan, orang yang suci. Nah, ketika suci, dia datang sesuatu yang suci. Berarti yang datang yang suci. Sesuatu yang datang yang baik. Karena diharapkan ini yang menerima adalah yang suci, yang bersih, tidak tercemar apapun, baik kolbu, ucapan dan tindakannya, maka berarti yang datang ini adalah tidak tercemar atau terkotor apapun dari hal yang lain. Nah, di sini disebut uhkimat wa fussilat. Dia demikian rapi tersusun, demikian teratur dan rapi tersusun serta detail. Kalau pakai ayat lain dia isinya uhkimat wa fussilat. Dalam ayat yang lain demikian karim, dalam ayat yang lain demikian agung, dalam ayat yang lain demikian tidak meragukan. Kalau pakai Al-Baqarah begitu. Artinya Al-Quran ini diturunkan dalam posisi suci, tapi dengan begitu banyak label begitu banyak status yang diterima oleh Al-Quran. Tapi ujungnya nggak Furqan dia. Tapi sebelum sampai Furqan kita terusin dulu dari cerita
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dia diturunkan di bulan Ramadan karena diharapkan yang menerima kondisi tubuhnya, kondisi jiwanya, kondisi pikirannya dalam keadaan suci. Karena yang datang adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang agung, sesuatu yang teratur rapi, demikian rinci, dan tidak bisa diluluhlantakan, dan tidak pernah bisa dibuat oleh manusia. Dan dengan demikian ketatnya konsistensinya, gitu, korespondensinya, koherensinya, triple K-nya itu dapat. Jadi filsafat keilmuan yang ada dalam Al-Quran adalah filsafat keilmuan yang tidak pernah bisa dirontokkan oleh siapapun. Itu kekuatan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kekuatan kesuciannya ternyata terbukti dengan kesohihannya, terbukti dengan konsistensinya, terbukti dengan koresponden dan koherensinya. Dan ketika ada orang yang meminta untuk dihapuskan 300 ayat di kalangan tertentu, itu berarti dia tidak pernah sungguh-sungguh belajar tentang bagaimana sistematik, metodologi, analitik, dan pembuktian dalam Al-Quran. Sistematiknya misalnya kita lihat, pembukanya adalah 7 ayat di Al-Fatihah, lalu kemudian dijelaskan dengan ayat-ayat panjang, lalu disimpulkan dengan surat-surat pendek. Itu satu sistematik makro ke mikro namanya. Tapi bisa juga dibalik. Dari mikro ke makro, dari juz amma ke surat panjang, lalu kemudian ketemu yang generalnya Al-Fatihah. Jadi metodologi makro ke mikro, metodologi umum ke khusus, itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh Al-Quran. Nah ini luar biasa pada perspektif. Ini pada sistematik. Itu pada sistematik buku istilahnya. Bagaimana dengan sistematik ayat? Sistematik ayat yang saya temukan dalam banyak hal, dia spiral. Dia konsisten. Misalnya kalau kita lihat pada Al-Baqarah 1 sampai dengan 4, dia bicara tentang siapa itu orang beriman dan bagaimana itu beriman. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat kedua saja sudah menyatakan la raiba fih. La raiba fih itu artinya dia terkonfirmasi, dia terverifikasi, dia tervalidasi, dan dia punya reliability yang tinggi. Kalau pakai keilmuan nih, dia bisa dikonfirmasi. Kelihatan konfirmasinya apa. Misalnya konfirmasi yang paling tangguh adalah ketika salah seorang antropolog menemukan pasir dalam tubuh Fir'aun. Ternyata benar. Terkonfirmasi. Diverifikasi, betul nggak pasir ini? Terkonfirmasi. Divalidasi lagi, benar nggak? Dipegang lagi, diuji lagi nih si pasir yang menempel pada jasad Fir'aun ini. Ternyata betul-betul dapat dipercaya. Reliability namanya. Maka betul Al-Quran adalah la raiba fih. Jadi kata-kata la raiba fih yang tidak meragukan itu secara keilmuan terbukti sudah. Itu baru satu sisi, baru tentang pasir yang menempel pada jasadnya Fir'aun. Ada lagi yang paling menarik yang demikian dahsyatnya dalam Al-Quran. Apa itu? Ketika bercerita dari mulai lumpur hitam sampai terbentuk nutfah, sampai kemudian disebutkan segumpal daging, yang kemudian dibentuk tulang, dibentuk lagi daging, lalu kemudian dihembuskan ruh, lalu kemudian ada dalam kandungan, dalam rahim, dan hanya aku yang tahu sementara engkau juga mengetahui, dan sistematiknya sampai dengan akhirnya tua dalam keadaan pikun atau tetap dalam keadaan baik. Itu hanya Al-Quran yang demikian bicara di rincinya. Keilmuan itu tidak dimiliki oleh kitab manapun ketika proses perjalanan kehidupan manusia untuk hadir di dunia. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebuah ilmu pengetahuan yang tadi yang saya bilang. Dia memenuhi prinsip-prinsip filsafat ilmu, yang filsafat ilmunya ketemu dalam kerangka tadi. Di sistematik ayat. Di sistematik ayat ketemunya begitu. Itu baru cerita Al-Baqarah 1 sampai dengan 2. Lalu berikutnya, kita lompat aja langsung ke Al-Baqarah ayat akhir. 285, 286. Amana rasulu bima unjila ilaika wa dan seterusnya. Bagaimana orang beriman itu percaya pada Allah, percaya pada kitabnya, percaya pada malaikatnya, percaya pada rasulnya. Amana rasul. Itu kan kelihatan di situ orang-orang beriman itu dan seterusnya. Di 286 ini konsisten dia dengan ayat pertama. Nah, pemirsa sekalian, ini kita baru sekedar
baru sekedar Sahrul Ramadan dengan pendidikan bagaimana sistematik ayat dan sistematik buku. Kita belum bicara analitiknya. Kalau analitiknya nanti sampai akhirnya ketika beriman Anda pasti menjadi begini. Ketika kafir atau munafik Anda jadi begini. Itu akan kelihatan pada analitiknya dan pada metodologinya serta pembuktiannya. Jadi ada kekuatan yang luar biasa pada Al-Quran ketika bicara tadi sistematik, analitik, metodologi, dan pembuktian. Ini yang penggunaan narasinya selalu begitu. Gitu. Jadi setiap narasi, setiap diksi dan narasi diberikan argumentasi, diberikan analisis dan bukti. Saya kira sampai di situ, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana 185 ini kita bahas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 10 juga. Nah, kita lanjutin lagi 185. Jadi bersinambung kan? Itu tadi.